Kembali lagi dengan saya Swasti Purnamasari sama Jelita, main-main ja. Sebelum kalian nonton video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Ya, kembali lagi dengan saya Swasti Purnamasari sama Jelita, main-main ja. Jadi kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mendaftar di PT Matahari Departemen Store TBK sebagai supervisor. Apa itu supervisor? Menurut Wikipedia, supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Peran kerja penyelia berada di tingkat perusahaan, yaitu di antara para atasan perancang kebijakan dan di antara para pegawai pelaksana langkah-langkah kebiasaan di lapangan. Bisa juga supervisor diistilahkan sebagai jembatan, di mana jembatan ini akan menghubungkan antara atasan yang di atas dari supervisor dengan bawahan dari supervisor, di mana dia akan memberikan informasi dari atasan yang paling tertinggi, kemudian akan disampaikan kepada pelaksana dari bawahan supervisor tersebut. Ya, jadi itu tadi penjelasan mengenai apa itu supervisor. Jadi saya pertama kali mendaftar di PT Matahari Departemen Store TBK sebagai store supervisor. Awal mula itu saya sebenarnya diajak oleh teman saya untuk mendaftar pertama kali. Sebenarnya saya belum mengetahui seperti apa sistem kinerja di Matahari sebenarnya. Dan tepat di bulan Februari 2018 saya mendaftarkan diri dan memasukkan berkas saya untuk mendaftarkan sebagai store supervisor pada saat itu. Di mana info-info yang saya dapatkan adalah yang pertama dari teman saya, dan info tersebut teman saya mendapatkan dari sosial media. Karena saya posisinya pada saat itu adalah fresh graduate, jadi saya akan mau dong pastinya untuk mendaftarkan diri saya di perusahaan tersebut. Daripada saya mempunyai jam kosong yang terbuang sia-sia, tidak memiliki kegiatan, mending saya daftarkan diri saya untuk kerja di perusahaan pastinya dong. Singkat cerita, saya dinyatakan lulus di PT Matahari Departemen Store TBK. Jabatan saya sebagai store supervisor, bekerja selama 2 tahun 9 bulan kurang lebih. Jadi saya memiliki tim juga di Matahari, tim tersendiri saya. Jadi saya bertanggung jawab penuh terhadap tim saya. Dan yang kedua, mengenai pengalaman yang selanjutnya adalah mengenai gaji. Gaji yang didapatkan di PT Matahari Departemen Store itu sesuai jabatannya dan sesuai berapa lama kamu kerja di sana, itu yang akan mempengaruhi berapa pendapatan kamu di sana. Dan ketika kalian baru pertama kali kontrak di PT Matahari Departemen Store TBK, otomatis kalian pasti akan mendapatkan gaji standar sesuai standar perusahaan tersebut. Ya, gaji tersebut cukup untuk beli makanan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian, cukup untuk berfoya-foya, cukup untuk rekreasi, ya begitu. Ya, ini tidak menyombongkan diri ya. Ya, sebelumnya maaf karena suaranya terlalu bising. Saya berada di sanggah sekarang untuk tag video ini, jadi mohon maaf kalau suaranya agak bising. Dan saya ingin mendapatkan feel yang beda aja di background saya, jadinya saya buat videonya di sini. Khusus menjadi store supervisor, ketika pertama kali bekerja di sana 1 bulan lebih lamanya. Dan untuk saya dikontrak selama 6 bulan untuk menjadi karyawan tetap namanya. Jadi selama 6 bulan tersebut, gaji kalian akan dibayar sesuai standar perusahaan yang ada. Jadi pada saat itu saya mendapatkan gaji sebesar 4 juta rupiah, teman-teman. Dan itu bagi saya menjadi anak fresh graduate dan dapat gaji sebesar itu, saya rasa itu sangat banyak pada saat itu saya ya. Ya, ketika tidak digunakan dengan baik-baik ya kalian harus tabung.
Ya, ketika sudah 6 bulan dan kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap, itu akan ada persyaratannya lagi dan akan ada tesnya kembali begitu. Jadi kalau kalian lolos di tes tersebut, wah ada ayam. Ayamnya kayaknya mau tenar juga nih. Duh, parah. Ya, jadi seperti itu. Ketika kalian ingin menjadi karyawan tetap, kalian akan dites lagi untuk menjadi karyawan tetap. Dan ketika kalian menjadi karyawan tetap, maka itu gajinya kalian akan diperhitungkan dari kinerjanya kalian selama 1 tahun. Dan itu akan mempengaruhi gaji kalian ke depannya dalam kurun waktu 1 tahun itu. Jadi kalian harus mempunyai produktivitas kerja yang baik agar apa yang kalian dapatkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jika kalian ingin banyak tanya dan ingin banyak tahu tentang matahari lagi, boleh tanya saya di kolom komentar, dan mungkin gambaran saya hanya segini. Kalau untuk lebih detailnya nanti bagaimana tahap-tahapan saya waktu saya tes dan wawancara dan lain-lain, bisa kalian tanyakan dan mungkin akan saya buatkan video untuk the next-nya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you the next video.